Hai. Jadi kita lagi di mana sih? Ya, kita lagi di pasar. Sekarang ingin survei untuk tugas 2, detail 2. Lanjut, jalan-jalan. Pasar yang menjadi lokasi objek kami merupakan salah satu pasar tradisional terlengkap dan terbesar di kota Bandung. Memiliki luas sebesar 11.500 meter persegi, pasar ini berada pada bangunan 4 lantai dengan basement, semi-basement. Namun yang digunakan hanya pada basement, semi-basement, dan lantai 1. Basement merupakan tempat parkir, sedangkan semi-basement merupakan area pasar basah yang menjual sayuran, daging, ikan, ayam, dan lainnya. Lantai 1 merupakan area komoditas tekstil, perlengkapan sekolah, dan perhiasan. Sedangkan lantai-lantai lainnya tidak digunakan sama sekali atau dibiarkan. Selain di dalam gedung pasar, terdapat juga pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar. Sebagian besar PKL menjual makanan kering, sayuran, ikan, tahu tempe, dan kue. Dapat sekitar 1.300 pedagang aktif yang berada di pasar ini, baik yang berada di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Kami mengambil data timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan pasar ini dengan wawancara dan sampling sampah. Kami mendatangi kantor urusan pasar dan bertemu dengan petugas pasar yang menjadi narasumber kami. Kami juga melakukan sampling untuk mengukur volume dan berat sampah organik yang dihasilkan oleh pasar ini selama 1 hari. Sampah yang dihasilkan dari setiap pedagang akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan setiap pukul 9 hingga 11 pagi dan pukul 3 hingga 5 sore dari setiap kios. Sebagian kios memiliki wadah sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut oleh petugas kebersihan. Namun, sebagian besar kios tidak memiliki wadah sampah, sehingga sampahnya berceceran di jalanan pasar. Dengan demikian, petugas kebersihan juga perlu mengumpulkan sampah yang berserakan di pasar. Oke teman-teman, jadi dengar-dengar itu ada biodigester sama komposter. Nah, mau tahu kan? Ayo kita lihat-lihat. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu biodigester yang ada di pasar ini. Nah, ini tuh dikelola sendiri oleh PD pasar itu sendiri. Nah, kita lihat yang lain. Ya. Sampah yang diangkut kemudian akan dipilah menjadi organik dan anorganik. Sebagian sampah organik akan diolah dengan biodigester dan komposter. Ada 6 tong yang hasilnya akan jadi kompos dan sesuai waktu. Hasil dari komposter berupa kompos, sedangkan biodigester menghasilkan gas bio yang digunakan oleh kantin. Walaupun demikian, api yang dihasilkan dari gas bio tersebut masih kurang baik, sehingga kantin tetap masih menggunakan tabung gas LPG untuk memasak. Terus nanti disalurkan ke sini. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang lagi di pasar. Dan kemudian ternyata sampah di situ sudah diolah, sudah jadi biogas gitu. Dan bisa kita lihat di situ ada bisa buat masak di salah satu kantin di sini. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis akan dikumpulkan untuk dijual kembali. Sisa sampah lainnya dibuang ke kontainer pada TPS. TPS ini tidak hanya menampung sampah dari pasar, tetapi juga sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga pemukiman di sekitarnya. Sampah di TPS ini akan diangkut ke TPA pada dini hari. Selamat siang teman-teman. Nah, jadi sekarang itu kita mau mulai sampling sampah yang ini. Kita bakal sampling timbulan volume dan berat dari sampah yang dihasilkan. Nah, nanti berdasarkan hasil tersebut kita bisa menentuin desain aerobik composting yang kita perlukan untuk dikembangkan di tempat ini. Yuk kita sampling teman-teman. Data timbulan sampah diperoleh melalui hasil sampling dan wawancara. Sampah organik yang sudah terpilah diukur volume dan beratnya. Volume diukur menggunakan wadah berukuran 21 x 25 x 36 cm yang terisi penuh. Sedangkan berat satu wadah sampah tersebut diukur dengan timbangan dan menunjukkan hasil 2,83 kg. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita udah menghitung sampahnya ya, sampling sampah.
2,83 kilo dari satu volume wadah yang kita gunakan untuk sampling. Diketahui bahwa timbulan sampah yang dihasilkan adalah 2,5 meter kubik per hari yang terdiri dari 1,5 meter kubik per hari sampah anorganik dan 1 meter kubik per hari sampah organik. Pada pelaksanaannya, sampah anorganik yang dihasilkan dilakukan pemilahan terlebih dahulu dan dijual kepada pengepul dengan berat sebesar 70 hingga 80 kg per hari. Sedangkan sampah organik pasar yang umumnya terdiri dari sayur dan buah-buahan hanya dikomposkan sebanyak 0,25 meter kubik per hari karena terbatasnya volume kompos. Massa jenis diperoleh dengan membagi berat sampah sampel dengan volume wadah sampel. Berdasarkan perhitungan tersebut, massa jenis sampah pasar ini adalah 149,7 kg per meter kubik. Adapun timbulan volume sampah organik yang dihasilkan adalah 1 meter kubik per hari berdasarkan sampling. Oleh sebab itu, nominal timbulan berat sampah organik pasar ini sama dengan massa jenisnya, yaitu 149,7 kg per hari. Pengembangan pengolahan yang akan ditinjau adalah dengan cara composting. Sampah organik yang dihasilkan oleh pasar ini sebagian besar adalah sampah makanan. Dengan demikian, kadar C dan N yang terdapat pada sampah pasar diperkirakan sama dengan karakteristik sampah makanan seperti yang tertera pada tabel ini. Diperoleh rasio C per N sampah existing 18,5:1. Namun, rasio C per N optimal untuk proses composting adalah 20-25:1. Oleh sebab itu, diperlukan tambahan serbuk kayu untuk meningkatkan kandungan karbon pada sampah. Perhitungan serbuk kayu yang dibutuhkan ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan perhitungan tersebut, serbuk kayu yang dibutuhkan adalah 4,4 kg per hari. Untuk mengolah sampah di pasar